Ini sangat berterima kasih jujur ya karena pesertanya lansia. Pak, jadi saya bilang Bapak ya, itu orang tua sendiri salut sudah drop tapi mau belajar, ya. Artinya mau berkontribusi, ingin masih mendapatkan penghasilan ya Pak. Ya. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa pemilik bisnis KFC? Sukses di usia berapa tahun? 95 ya, 85. Kira-kira? Kolonel Sanders. Kolonel Sanders itu Pak, ya sukses menjalankan bisnis ini di usia 65 tahun. Jadi tidak ada namanya sebuah rezeki kalau kita mau berusaha. Yang penting yakin. Selama nafas masih jalan, ya jantung masih berdetak, ya selama kita komitmen yakin terhadap bisnis ini. Bismillah Pak, karena melalui hari ini insya Allah bisa terjawab kalau kita yakin seperti itu. Kira-kira dari pemaparan tadi tentang company profil HDI, ada yang masih bertanya-tanya? Cukup jelas. Kita harus yakin dulu ya, produk kita produk bagus, nomor satunya produk yang sudah dikonsumsi oleh Presiden, makanan para atlet. Ya, terus kantor kita sudah jelas ya, ada di Jakarta. Hari ini lebih dari 150 kantor cabang perwakilan ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adanya di Cirebon. Jadi wilayah 3 Cirebon, Kuningan, Indramayu ya patut berbangga ya, karena hanya satu ya ada di Cirebon. Ya Cirebon punya J. Apalagi luar biasa Cirebon, setiap training ini disupport Bapak Ibu ya. Kalau di tempat lain mungkin belum tentu ada namanya snack ya. Dokter terima kasih. Di hari ini difasilitasi snack ya. Ini yang saya hari jujur training pertama di tahun 2025. Luar biasa Center Cirebon memfasilitasi seperti ini. Jadi kantor kita ada di Jakarta ya, punya 9 lantai. Jadi kalau pengen Bapak Ibu yakin kapan-kapan kita city tour di Jakarta. Bahkan Bapak Ibu kalau misalkan ada di Jakarta ya, nanti bisa undang karena tim saya megang Jakarta juga ya. Kita ada di Gading Serpong ya, ada di Bekasi. Jadi uniknya menjalankan bisnis HDI tanpa kita mengenal orang yang kedua ketiga ya, kita nggak usah bingung-bingung dia menjelaskan. Datang aja di kantor HDI. Salah satunya kalau di Jakarta di Menteng ya, itu HDI bisa. Siapa yang ingin ke Menteng? Mau nggak? Nanti sama saya ya. Kita jalan-jalan ya. Diamond dulu 3 kali. Oke, yakin terhadap produk, yakin terhadap perusahaan, yakin terhadap bisnis lainnya. Nah ini yang belum kita bahas, yakin terhadap bisnis itu yakin. Tapi nanti kalau ibu pengen belajar ada temanya khusus, mungkin bisa sama dokter Alamsa langsung ya, seperti itu. Yakin dengan pendidikannya, ya ini yang training kita. Jadi kalau Bapak Ibu kalau di luar sana untuk menjalankan bisnis ini kita di training dulu, bayar dulu, ya seperti itu. Tapi kalau di Cirebon ya HDI itu gratis. Bapak Ibu datang ke sini tinggal undang orang, nggak usah bayar. Nah, tadi tentang pemasaran bisnis, tentang pemaparan mengenal bisnis HDI. Yang kedua adalah materi kita yang kedua adalah all about network marketing. Apa yang kita tahu tentang terhadap bisnis network marketing? Nah, bisnis network marketing kira-kira pengertiannya apa? Ya, bisa dibaca, Bulia apa? Bisnis jaringan, mengembangkan jaringan. Nah, Bapak kira-kira apa pendapat lain selain ini? Ya, jadi penjelasan di sini adalah model bisnis dengan modal minimal untuk mendapatkan potensi penghasilan yang besar dengan cara mengembangkan jaringan bisnis, dengan cara mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak terbatas. Artinya penjelasan terhadap bisnis ini adalah kalau saya bilang simpelnya bisnis gotong royong. Paham nggak? Kan ada istilah berat
Di jinjing sendiri gimana? Sama Berikan sama jinjing. Nah, kira-kira kalau dikerjakan sendiri capek nggak? Capek. Nah, kira-kira kalau pengen kerja dapat income besar, bikin jaringan, bener nggak? Iya. Karena kita tidak bingung harus memasarkan sendiri, seperti itu artinya. Nah, sekali lagi ya, modal bisnis dengan modal minimal untuk mendapatkan potensi penghasilan yang besar dengan cara mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak terbatas. Artinya siapapun di bisnis ini enaknya Pak tidak ada batasan. Biasanya kalau ada di network marketing yang lain, bisnis lainnya, ketika kita berada di peringkat lain, kita harus ada tutup poin berapa, ya? Atau mohon maaf seperti asuransi yang saya tahu, kalau misalkan ininya kesiap, nah kita nggak dapat reward. Nah dari orang tersebut, misalnya kalau kita posisinya manajer, tapi di bawah itu ada yang aktif, nah kita kesiap nggak dapat. Tapi di sini enaknya kita punya rekan kerja sebanyak-banyaknya. Semakin banyak rekan kerja aktif, itu semakin besar potensi untuk mendapatkan bisnis ini. Nah, ini persepsi yang salah terhadap mengenal bisnis network marketing. Yang itu yang saya bilang dulu, saya bisnis ini adalah negatif, ya, negatif karena berpikir bahwa bisnis yang tidak menjanjikan. Tapi ketika saya membaca buku yang tadi saya rekomendasikan, ini saya yakin disamakan dengan money game, ya, menguntungkan orang yang bergabung lebih dahulu. Produk murah dijual mahal, network marketing itu haram. Nah itu yang salah, yang saya bilang persepsi terhadap bisnis ini. Mungkin kalau Bapak baca literatur bisnis network marketing, ya, KD itu sudah termasuk bisnis halal, ya, itu ada sertifikat dari MUI. Nah, perbedaan network marketing dengan money game ini yang harus kita tahu dulu dasarnya. Yang pertama, tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini badan hukumnya Bapak Ibu, namanya APLI. Kalau money game tidak tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, jadi tidak terdaftar. Nah kalau HDI ada, ya, bahkan di produknya biasanya muncul APLI. Yang kedua, umumnya tidak menggunakan sistem binari, ya. Kalau di money game umumnya menggunakan sistem binari. Jadi kalau di sini, ini yang saya bilang tidak terbatas. Biasanya kalau di tempat lain itu ada istilah banding, ya. Jadi istilah banding gini, 50-50. Kalau misalkan kita tidak tercapai, kita nggak dapat bonus. Itu seperti itu maksudnya. Yang ketiga, produk atau jasa yang diperjualbelikan memiliki kualitas tinggi. Sudah pasti ya, produk kita udah jelas kualitasnya. Nah, mungkin kalau kita ketemu orang tenaga kesehatan, Bu, Bapak Ibu, produk kita ada MIMS. MIMS itu buku yang dipelajari oleh dokter-dokter ketika merekomendasikan obat, sumbernya dari mana, ada di MIMS. Nah, tapi kalau di money game tidak ada produk atau jasa yang diperjualbelikan, kalaupun ada hanya untuk formalitas saja. Nah, hebatnya di sini ada order, repeat order. Ini yang saya bilang. Kalau kita jualan rumah tangga kompor, mohon maaf ya Bapak Ibu, nggak mungkin kan ada repeat order tiap bulan, nggak mungkin kan order Bapak Ibu rumah tangga setiap bulan order kompor, betul nggak? Karena kompor itu biasanya 2 atau 3 tahun baru rusak ya. Tapi kalau di sini ada repeat order. Contoh seperti hari ini, ya, saya selalu edukasi pasien Bapak Ibu, kalau sudah habis, ya, Ibu catat nomor saya punya asumsi, misalkan volunteer isinya 90, ya, kalau diminum 3 kali 1, berarti itu hanya 1 bulan. Nah, kita ingetin, Bapak Ibu, volunteer masih ada enggak? Nah, seperti itu harus repeat order. Makanya Bapak Ibu ketika kita punya rekan kerja, misalkan dia beli produk, kita catat siapa namanya, nomor teleponnya berapa.
Terus bila perlu produk yang dibeli apa, supaya kita tahu dia habisnya kapan. Yang kelima, komisi atau bonus yang dibayarkan berdasarkan omset penjualan produk. Di sini real Bapak Ibu, ya. Kalau kita omsetnya banyak, hasilnya pun akan banyak dan sesuai SOP yang diterapkan. Ini yang saya bilang, bisnis plan kita tuh jelas bagi hasilnya. Tapi kalau di Moneykim, ya, komisi atau bonus yang dibayarkan berasal dari perekrutan member baru. Nah, ini yang salah, ya. Mungkin kemarin di Cirebon sempat ramai, orang dijanjikan nabung 100 juta, komisi per bulan berapa? 5 juta. Kira-kira orang yang tergiur, ya, daripada saya capek masih mending 100 juta. Tapi yang terjadi apa hari ini? Mungkin satu dua orang dapat, tapi bulan selanjutnya nggak dapat. Bahkan hari ini tutup kan. Pernah dengar CSI? Oh iya. Ya. Ya. Bahkan teman-teman saya banyak yang korban Pak. Jadi orang hari ini tidak mau capek, tidak mau bergerak, naruh uang, bahkan dia diasumsi pinjam uang ke bank atau jual mobil, nanti akan pendapatan per bulan 5 juta. Yang logisnya itu, yaitu mungkin orang yang pertama dapat, tapi orang yang kedua, ketiga, member baru itu tidak dapat. Itu yang disebut member baru. Ya, makanya tidak terdapat di sini. Komisi atau bonus yang dibayarkan berasal dari perekrutan member baru. Ini yang saya bilang. Kalau ada orang gabung baru dapat. Yang keenam, hanya bisa mendaftar satu keanggotaan untuk satu nama. Nah, di Moneykim, Bapak Ibu, bisa mendaftar lebih dari satu keanggotaan dengan satu nama. Ini yang saya bilang, orang bilang slot ya. Saya bisa pasang di beberapa tempat. Nah, hebatnya di HD itu hanya satu nama. Yang ketujuh, ada sistem pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan untuk mengajarkan Anda menjadi seorang pengusaha atau profesional network. Tapi kalau di Moneykim, tidak ada sistem pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan. Nah, ini yang saya bilang. Jadi, Ibu harus paham, kalau ada ciri-ciri seperti ini namanya Moneykim. Ya. Yang ke-8, yang aktif menjalankan bisnisnya akan mendapatkan hasil lebih besar. Di Moneykim, yang bergabung duluan yang akan diuntungkan paling besar. Jelas, ya. Kalau di luar sana orang perdana pasti kan lebih besar, tapi yang ke bawahnya nggak salah. Ya. Tapi di sini orang gabung, tapi dia tidak menjalankan bisnis ini nggak dapat. Ya, walaupun dia sudah lama. Nah, yang aktif akan menjalankan bisnisnya akan mendapatkan hasil lebih besar. Jadi enaknya di sini Bapak Ibu, capek-capek dahulu, ya benar nggak? Ada istilah berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin belum pertama Pak, di sini belum terlihat, ya masih kecil income-nya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau Ibu komitmen dalam 1 tahun seperti yang tadi dijelaskan ya, punya rekan kerja di atas 100 orang udah kelihatan. Ya, tadi ada berapa kira-kira? Nah, 20 miliar kan? Nah, kira-kira kalau kita menjalankan bisnis seperti ini. Nah, ini yang harus kita dasari ketika perbedaan bisnis konvensional dan network marketing yang saya bilang. Kalau di konvensional ada namanya istilah HPP, harga pokok produk. Kenapa produk itu mahal? Karena dari pabrik masuk ke distributor ambil keuntungan 35%, dari distributor ke agen ngambil 10%, dari agen ke grosir 10%, grosir ke pengecer 10%, pengecer ke konsumen 25%. Ya, tapi kalau di HDI dari pabrik ya langsung ke HDI, dari HDI langsung ke enterpriser. Makanya intinya uangnya yang harus seperti ini Bapak Ibu, dipangkas, ya, dipangkas.
Kalau ini kan kalau dihitung berapa persen? 35, 10, 10, berarti ini 30, 65 tambah 25 90% ya. Itu yang saya bilang, HPP produk mie mungkin dari pabriknya hanya sekitar 1.000. Kenapa ke konsumen bisa harga sampai 3.000? Ini permasalahannya. Tapi kalau di network marketing, dari pabrik ke HDI langsung ke enterprise. Nah, ini yang membuat kita harus sadari, network marketing memotong rantai distribusi yang panjang sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk perantara. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa produk HDI kitanya bisa besar keuntungannya ya, seperti ini, karena memotong ini. Nah, ini yang harus kita sadari, network marketing itu cirinya adalah ini secara agama ya, garap, tidak menipu, spekulasi maisir, membahayakan, tidak merugikan, terus tidak bersifat riba atau maksiat. Nah, ini kalau di network marketing adalah halal sesuai peraturan. Ini ada sertifikasinya kalau HDI dari MUI sertifikasinya. Nah, kenapa network marketing? Nah, ini yang saya bilang di dalam sebuah buku Cashflow Quadrant. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab penjelasan ini? Kuliah? Ya, kalau yang dari sisi kiri itu kan ada 4 sisi itu. Ya, 4 sisi ya, boleh. 4 sisi itu. Jadi pada saat Anda menjadi karyawan, terus berapa sih uang yang dihasilkan? Anda kasarnya zona nyaman ya. Iya. Anda pasti terima penghasilan, tapi Anda tidak memiliki waktu. Sedangkan kalau untuk yang bekerja sendiri, ya tapi tetap aja Anda dapat uang, tapi juga lagi-lagi bekerja sendiri. Tadi ada kebangkrutan, ada segala macam, bekerja self-employed itu, dia bekerja sendiri. Terus kita mau kemana? Habis itu ya ke business owner. Business owner itu kita menjalankan suatu perusahaan atau menjalankan bisnis yang kita jalankan itu berdasarkan bisnis. Jadi nggak perlu ada di tempat, punya keluangan waktu, uang pun juga ada. Nah, sedangkan kalau investor itu ya sudah, kita apapun bisa, uang bisa, punya waktu lebih banyak, uang lebih banyak dibandingkan business owner. Tapi memang kalau investor itu di dunia aja hanya 1%. Oke. Populasinya di dunia secara global hanya 1%. Terima kasih dulu ya, sudah bantu jawab. Kira-kira jelas? Dulu ya. Saya bantu Bapak Ibu ya. Di dalam buku catatan ini kita dapat kuadran. Ada namanya sisi kiri dan sisi kanan. Amplop ini seorang karyawan. Dia hanya bisa menghasilkan uang kalau kerja. Ya, seperti saya bilang, hukum karyawan itu cuma ada 2. Ya, PHK diri sendiri sama PHK oleh perusahaan. PHK oleh diri sendiri apa? Sakit, amit-amit ya. Ketidakmampuan kita bekerja, udah mau tidak mau kita resign dari pekerjaan. Ya, di PHK oleh perusahaan, perusahaan pilot udah nggak bisa gaji. Nah, yang kedua self-employed. Nah, ini posisinya profesional, ya, dokter, tukang cukur rambut, ya. Kira-kira tukang cukur rambut nih bisa nggak mencukur diri sendiri? Nggak bisa ya. Nah, dokter, jadi dia bisa menghasilkan pekerjaan, ya, dengan cara dia profesinya diri sendiri. Tapi yang harus kita sadari Bapak Ibu, apakah selamanya kita sehat? Mohon maaf. Apakah kita terus bisa melaksanakan praktek, ya, seperti itu? Tidak mungkin kan? Artinya kalau dia tidak bisa, mohon maaf, dia tukang cukur, kena stroke ya, otomatis kan nggak bisa bekerja kan tangannya. Nah, seperti itu. Jadi ini stop juga, tidak akan menghasilkan uang. Nah, ini business owner. Ini yang saya bilang tren hari ini, business owner. Tapi ini yang punya modal. Ya, hari ini yang saya bilang Alfamart, Indomaret,
atau yang lebih tren sekarang hari ini Cirebon itu ada KFC ya, McDonald itu modal awalnya berapa seperti itu. Nah, kalau investor ini udah jelas ya, ini yang sudah punya penghasilan besar, ini udah nggak usah ditanya lah seperti itu. Tapi rasa kekhawatiran itu jauh lebih besar ya, resikonya seperti itu. Bahkan hari ini mungkin salah satunya Majalengka ya, banyak pabrik-pabrik masuk itu karena bagi orang yang punya duit ya, beli lahan ya, dia bangun pabrik, tapi resikonya 5 atau 10 tahun ke depan kira-kira pabrik itu akan produksi atau enggak ya. Faktanya hari ini banyak pabrik-pabrik yang belum tika seperti itu kalau kita sebagai investor. Jadi ibu di sini mau memilih bisnis, mau berada di kuadran yang mana? Kira-kira? Kalau saya sih maunya di investor ya Pak. Investor ya? Setuju ya? Berarti kuadran Kuadran 4 ya. kanan ya? Kanan. Kita di kuadran kanan. Jadi kita harus punya modal besar ya. Udah pasti aman ya seperti itu. Mungkin ada istilah, pernah nggak Ibu mengenal istilah konglomerasi? Iya. Ya? Contoh aguan. Nah, aguan. Aguan kan ya? Iya. Sahamnya di mana-mana ya seperti Saling. itu. Terus bisnis makanan, Saling. Salim Group, nah itu yang namanya sebuah konglomerasi. Mayora ya, perusahaan makanan itu tidak pernah berhenti karena udah kuat seperti itu. Dia udah kuat sistemnya, dia udah kuat modalnya seperti itu. Nah, referensi pendapat Pak Tahari tentang bisnis marketing ini yang saya bilang, ini Robert Kiyosaki menjelaskan tentang siapa diri kita, mau seperti apa, business school, sekolah bisnisnya ya, Business of Century, terus Payphone network marketing sama Your First Year network marketing. Artinya buku-buku yang menjadi rekomendasi untuk pemahaman terhadap bisnis ini. Jadi supaya Bapak Ibu di hari ini kita brainwash dulu otaknya, ya otaknya. Jadi ketika Bapak Ibu ada orang baru datang ke sini, ya nggak usah menjelaskan sendiri kan capek ya. Nah, datang ke sini sambil Bapak Ibu kalau bisa beli buku ini, kamu baca buku ini supaya yakin ya terhadap bisnis ini. Ini Warren Buffett, pengusaha dan investor menjelaskan, jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri network marketing. Ya, jadi ini si Warren ini, andai dia tahu bisnis ini dari awal, ya, daripada menjalankan bisnis konvensional, ya dia akan memilih bisnis network marketing. Tapi itu yang kita harus pahami, tidak semua produk bisa dijalankan dengan bisnis network marketing. Karena itu perlu waktu, ya, apakah bisa teruji atau tidak. Nah, hebatnya HDI sudah teruji dari tahun ya 93 untuk di Indonesia dan tidak pernah bangkrut. Bahkan hari ini terus mengembangkan sayapnya ada di mana-mana. Pendapat para ahli tentang bisnis marketing salah satunya dari Brian Tracy, penulis buku yang paling laris di dunia. Masa depan bisnis jaringan tak terbatas, tidak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana bisnis yang paling dihormati di dunia. Ya, jadi di Amerika itu, ya banyak bisnis network, ya bahkan di situ ada sekolahnya bisnis network. Nah, hebatnya Bapak Ibu, kita di sini tidak perlu ke Amerika untuk kuliah bisnis network, ya. Cukup di HDI Cirebon. Tepuk tangan dong untuk HDI Cirebon. Jadi tanpa disadari hari ini Bapak Ibu kuliah ya. Kuliah network marketing. Ya, kalau Ibu kuliah harus ke Amerika mahal ya. Nanti ada beberapa rekomendasi pengen kuliah bisnis network marketing. Satunya ada di INS ya. Bisa dibuka di Google yang membuka tentang bisnis network marketing. Bahkan hari ini pun di kampus-kampus Indonesia sudah mulai tren jurusan
jurusan manajemen bisnis atau bisnis digital, ya. Karena hari ini konsep pendidikan kita sudah mulai berubah, ya, pola pikirnya. Hari ini ke mahasiswa bukan hanya jadi seorang pekerja, ya, tapi menjadi seorang pebisnis enterprise. Nah, ini dari Anthony Robbins, ini motivator, pelatih, pembicara terbesar abad ini. Yang mengesahkan dari bisnis digital marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki risiko yang besar. Menurut saya, network marketing sangat luar biasa, sangat betul sekali Bapak Ibu, ya. Karena di sini kita tidak pusing dan tidak rugi. Saya ngajak teman, ya, hari ini mau nggak ikut ke HDI? Dia ketika saya jelaskan langsung menutup, saya tidak mau. Ya sudah, selesai kan? Ibu cari orang lain, ya, orang kedua, orang ketiga yang bisa diajak bisnis ini. Di situ kan tidak ada rugi finansial kan? Nggak ada Pak. Bayangin kalau bisnis konvensional, ya. Kemarin saya survei ke Kuningan, ada orang mau jual tempat usaha warkop. Saya tanya, untuk modal awal Bapak 20 juta, untuk kontrak sewa rumah 35 juta. Saya pikir 2 kali Bu. Aduh, saya bilang, saya belum apa-apa harus mengeluarkan 35 juta. Ya. Terus saya harus mikirin pegawainya siapa. Ya, saya kan supaya lokasi kepikiran tulisan seperti itu. Ya. Tapi ini tanda kutip ya. Tanda kutip. Kalau modalnya belum kuat, jangan. Ya. Nah, itu ketakutan saya makanya cancel. Ya, masih mending menjalankan bisnis saya datang ke sana, saya prospek orangnya, dia paham, udah, nggak ada risiko. Nah, keuntungan bisnis network marketing adalah duplikasi bisnis. Jadi yang harus kita sadari Bapak Ibu di bisnis ini adalah, ingat, pinter jangan sendiri. Ya, artinya apa? Pinter jangan sendiri. Kalau jualan ya, jangan jualan sendiri. Ya, hari ini marketing plan hari ini udah bagus. Karena apa? Ada istilah batasan tupo atau tutup poin. Ya, jadi orang ya hanya 100 bibit dia bisa menjual, dihitung bonusnya. Tapi kalau lebih dari 1000 itu tidak dihitung. Makanya harus kita buka orang baru. Seperti itu. Jadi istilahnya gini, duplikasi bisnis ini bisnis ini cocok untuk orang yang sibuk, betul. Seperti orang yang bekerja. Ya, duplikasinya hari ini ngajarin orang ya tanpa harus offline, mungkin bisa online. Dia ketika dia paham mengenal bisnis ini, udah dia bisa langsung kerja sendiri. Nah, dapat memiliki banyak jaringan dengan risiko rendah. Sangat setuju ya. Nah, ini contoh pendapatan yang didapat dari bisnis ini. Ya, di bulan pertama kita punya rekan kerja 2 orang. Nah, duplikasinya dari 2 orang itu menjadi 4. Ya, dari yang 3 orang kita rekrut jadi 8, jadi 16, dari 32 jadi 64. Nah, di bulan ke-6 dari 64 orang ini masing-masing belanja 900.000, ya. Ini kali 5%, kita punya keuntungan 2.880.000. Nah, kira-kira seneng nggak Bu dapat bonus? Ya, ini yang saya bilang ini berisiko rendah. Nah, ini bulan selanjutnya, ini kita baru menjalankan 6 bulan ya, dengan cara duplikasi. Di bulan ke-7 ada 128 orang, di bulan ke-8 256, di bulan ke-12 rekan kerja 4096. Ya, masing-masing belanja 900.000 kali 5%, kita punya keuntungan 184.320.000. Ini 1 tahun pertama ketika kita mengerjakan bisnis ini. Ya, kalaupun dalam hal ini kita gagal, ya, seperti konvensional ya, akan berbeda jauh terhadap bisnis ini. Ya, kita gagal 90% aja. Ya, kita hanya dapat keuntungan 10%. Kita masih keuntungan di 18.432.000. Kira-kira nilai seperti ini besar nggak dengan kondisi sekarang? Besar ya, ketimbang kita gaji, ya. Besar ya. Karena apa? Kita hari ini standar UMR Cirebon hanya 3 juta.
level S1 paling gaji 5 sampai 6 juta. Enggak. Nggak cukup ya? Enggak, bukan. Nah, 5-6 juta. menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, kita gagal 90%, kita masih punya keuntungan 18.432.000. Makanya Bapak Ibu di sini, ini yang saya bilang duplikasinya harus kuat. Ya, jangan jualan sendiri. Ingat, ciptakan rekan kerja sebanyak-banyaknya. Hari ini kita dikuatkan dengan hari store. Ya Bapak Ibu, orang hari ini tidak perlu datang ke kantor. Ya, belanja lewat HP. Ya, jadi kita ngontrol jaringan lewat HP. Aduh, hari ini siapa yang belanja? Enaknya di bisnis ada itu seperti itu. Kira-kira mau nggak dapat penghasilan seperti ini? Oh ya, 18 ini kalau kita gagal ya. Kalau kita nggak gagal, di sini keuntungannya. Ya, 184.320.000. Boleh difoto Bapak Ibu. Nah, kenapa pilih HDI? Ini yang saya bilang. Ya, perusahaannya. Nah, saya tanya, masih ragu nggak terhadap perusahaan HDI? Enggak ya? Sudah teruji ya? Ya. Ini masuk tahun 86 di Singapura, Indonesia tahun 93. Produk sudah jelas, ya. Makanan presiden, ya. Makanan presiden, makanan para atlet. Artinya kalau produk sudah dikonsumsi presiden, menjadi produk aman. Ya, makanan para atlet karena tidak bersifat doping. Bahkan kemarin waktu PON nasional ya Bandung Jawa Barat, teman-teman saya dapat ide masuk lewat aplikasi. Nah, wellness industry trend artinya adalah bisnis yang tidak pernah berhenti, ya, karena ini bisnis kesehatan, bisnis yang dibutuhkan. Otomatis terus berkesinambungan karena itu ordernya jelas. Perencanaan bisnis. Nah, kita sudah bisa menghitung Bapak Ibu. Saya hari ini punya rekan kerja 5 orang, ya sudah diterka. Beda dengan bisnis konvensional, kita nyuruh orang. Masalah jujur atau tidak, benar nggak? Itu yang saya bilang. Saya mau usaha HP, saya tanya bisnis awal berapa. Terus saya tanya, kamu mau digaji berapa sama saya? Saya belum menghasilkan apa-apa, saya udah hitung. Ternyata resikonya besar Pak. Saya hitung pahit-pahitnya minimal 35 sampai 50 juta untuk memulai bisnis. Itu hanya warung HP biasa ini saya mundur. Karena saya belum bisa move on kalau harus seperti ini. Pendidikan. Nah, yang saya bilang, pendidikan kita sudah jelas ya. Jadi di sini kita diajarin ada namanya basic training. Hari ini Bapak Ibu sudah dapat 2 materi dari saya. Ya, yang pertama tentang pemaparan HDI, ya. Apa itu HDI? Yang kedua, keyakinan Ibu terhadap bisnis ini. Jadi tentang apa itu MLM. Nah, HDI bisnis syariah. Nah, di kita ada namanya Pak Arif Bowo. Itu dosen pakar Universitas Mercu Buana. Ya, itu aktif sebagai anggota bisnis syariah. Pangsa pasar luas. Nah, ini yang saya bilang, kebutuhan produk HDI konsumsinya dari balita sampai lansia, ya, semua ada. Terus kapanpun, dimanapun kita bisa lakukan. Saya jujur Bapak Ibu, sesekali saya suka nongkrong di KFC, ya, atau di McD. Kita terkadang harus mengenal ya prospek kita siapa. Kalau sepele saya makan, ajak ngobrol, itu namanya dream prospect. Atau sambil nonton nunggu, itu bisa kita lakukan ya dengan cara bagaimana Bapak Ibu bikin kartu nama. Nah seperti itu. Nanti di follow up siapa yang kali ini saya mau ditelepon, siapa ini yang saya bisa undang. Nah, tren globalisasi maksudnya bisnis yang tahan global Bapak Ibu. Bisnis yang saya bilang bisnis kuat karena HDI sudah teruji. Nah, perusahaan HDI adalah multinasional. Ini yang saya bilang multinasional seperti apa? Hari ini kita kantor cabang lebih dari 150 kantor cabang. Bahkan Ibu ke Papua pun, ya, kalau mau menjalankan bisnis HDI, ya, orang mau belanja bisa di sana. Kita bersyukur dokter, ya, ada kantor kita di sana. Kebetulan yang punya masih satu grup kita harus tim. Saya bisa telepon, ini ada orang yang mau belanja di orang HDI.
Tapi dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Kalau bisa nih, usahakan diikat dulu member. Mau nggak dengan cara murah? Karena jangan sampai kalau belum di memberkan, amin ya, dia diambil orang lain. Nah ini yang suka terkecoh. Orang menjalankan bisnis HDI terkadang mau untung di awal, ya, tapi di bulan 3 dia pahit karena udah nggak ada orang. Bisnis terpercaya udah jelas, mengikuti perkembangan. Jadi inilah hebatnya HDI, ya. Semua sudah tersistem. Hari ini platform HDI orang beriklan lewat Facebook, ya, Instagram. Yang harus kita sadari Bapak Ibu, jangan menjual produk HDI di bawah harga ya. Karena ada teman saya yang kena audit toh. Ya, ada teman saya yang kena audit, ya, dia jual produk harga ini di bawah rata-rata, ketahuan. Terus dia menjalankan bisnisnya itu di soal ID-nya. Dia udah punya rekan kerja banyak, harus di-delete karena kita ketahuan. Ya, ketahuan. Ingat ada teman saya di Bandung, karena dia tidak mengikuti aturan, di-delete. Mengikuti perkembangan jelas ya hari ini HDI. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya HP ya. Ya, kalau mau belajar di situ ada namanya HDI Learn. Bagaimana mengenal produk HDI, penjelasannya tentang testimoni yang sembuh dari produk HDI banyak. Teruji tahan krisis ini yang saya bilang. Indonesia sudah krisis berapa kali yang terakhir COVID. Alhamdulillah HDI semakin berkembang. Bahkan waktu COVID itu omset itu teman-teman meningkat ya bisa sampai 500%. Karena lipat ordernya banyak itu propolis kuat banget ya waktu COVID. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu takut lagi lah untuk pada di bisnis ini karena sudah teruji tahan krisis. Nah, secara produk, ini yang saya bilang produk ini adalah alami. Ini yang saya bilang alami karena dari perlebahan. Yang harus kita yakini sudah bahan dasarnya apa? Madu ya. Di Al-Quran pun sudah menjadi anjuran, bahkan di agama-agama lain pun. Terus bersifat ilmiah, tersertifikasi. Nah, tersertifikasi itu yang saya bilang ada di APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Sertifikasi halal Badan POM ada di MINS, tidak bersifat doping untuk para atlet, sudah terbukti ada di MINS. Ini yang saya bilang kalau ketemunya orang-orang tenaga kesehatan mungkin Bapak Ibu bisa lihat Royal Jelly Propolis ada di MINS. Nah, yang terakhir ada penelitian jurnal HDI Propolis dan HDI Natural, yaitu tentang kelapa honey. Ini mungkin kalau barangkali Bapak Ibu buka YouTube ada namanya Profesor Aznan Lelo, ya itu pakar dosen Universitas Medan ya, USUK Sumatera Utara. Dia menjelaskan tentang kehebatan kelapa honey, kandungan kelapa honey itu sangat bagus, ya. Dia menjelaskan hanya 17%. Sementara normalnya itu 18%, sementara madu lokal itu bisa di atas 20-30%. Apanya tuh Pak? Tentang penjelasan kelapa honey. Enggak, yang 20% itu apa? Gula? Maksudnya itu kadar airnya. Jadi madu yang bagus itu dilihat dari kadar airnya berapa persen. Ya normalnya itu standar internasional itu 18%. Madu kita 17%, berarti jauh lebih baik ya. Nah kalau yang di luar sana itu saya bilang madu gula ya, madu gula. Iya. Simpel kalau lihat madu bagus atau tidaknya itu taruh di kulkas. Kalau jadi batu itu pasti gula. Nah ini yang saya bilang wellness industry brand, bisnis yang tidak pernah tahan krisis. Brandnya sangat kuat di industri kesehatan. Karena hari ini pun tenaga nakes sudah mulai paham kehebatan produk kita. Kecantikan, nah ini mungkin kalau Bapak Ibu ketemunya anak-anak muda yang pengen tren cantik ya, nah bisa di sini untuk kebugaran seperti kita Pol Energy ya, terus produk ya intinya penjelasan produknya itu sudah teruji, penjelasannya kandungannya udah jelas.
Dan ya, belum. Awalnya. Nah, terus dari perencanaan bisnisnya di sini adil, ya. Yang kedua transparan. Jadi yang saya bilang kalau saya punya rekan kerja 100 orang, masing-masing orang belanja sekian, sudah jelas saya akan terbaca tanpa harus menunggu ya, seperti itu. Jangka panjang, perencanaan besar untuk kedepannya maksudnya. Jadi ini semakin ibu yakin terhadap bisnis ini akan besar keuntungan yang akan didapat untuk menjalankan bisnis ini. Jadi di dalam bisnis HDI sama seperti kita di perusahaan, ada namanya reward, ada namanya jabatan, tapi mohon maaf kalau di perusahaan ditunjuk ya. Terus ada istilah carmuk ya, Ya. carmuk ya. Nah, tapi kalau di HDI yang mau menentukan saya mau jadi seperti apa diri kita sendiri. Nah, ini beberapa penghargaan di bisnis HDI. Jadi dari mulai pertama itu status kita enterprise manager, yang kedua leader, diamond leader, executive diamond, yang terakhir ada royal crown. Jadi saya gabung di bulan Februari, posisinya mau di mana? Ya, posisinya mau di mana? Itu berdasarkan omset Bapak Ibu, dan itu dihitung setiap akumulasi omset per bulan. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu hari ini, ya bonus HDI dalam sebulan dicairkan berapa kali, Van? 4 kali. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini 1 minggu pertama ya bisa menjual 10 paket ya, misalkan terjual di tanggal 10 ya, tanggal 14-nya Ibu sudah bisa keluar bonus langsung. Nanti sisanya akan diakumulasi omset per bulan, akan keluar biasanya di tanggal antara 6 sampai tanggal 10. Nah, ini pangsa pasar luas, artinya siapapun bisa menjalankan bisnis ini, kebutuhannya baik pria atau wanita bisa menggunakan, anak-anak, dewasa, orang tua. Terus siapapun bisa mengerjakan bisnis ini, artinya berbagai latar belakang. Tanpa harus kita bikin syarat kalau orang kerja hari ini pendidikannya harus apa? Minimal S1, mungkin kalau pabrik minimal SMA. Tapi kalau di sini berbagai latar belakang, judulnya dia bisa baca, judulnya dia mau belajar, itu bisa menjadi rekan kerja. Bahkan mungkin sedikit bocoran, hari ini Bapak Ibu di HDI ada namanya tukang beca ya, itu dari Jawa Timur bisa sukses di bisnis ini. Itu yang saya tidak bisa kuasa Allah ya, seorang tukang beca menjalankan bisnis ini hari ini omsetnya ratusan juta Pak. Karena itu awalnya dia dengar orang tuanya sakit sebagai supir, kalau nggak salah supir pendeta, terus si pendeta menjelaskan kalau kamu perlu produk ini coba beli ini. Dia modalnya hanya berbicara kesembuhan keluarganya Pak, berbicara kesembuhan keluarganya, itu dia awalnya tidak bisa baca. Tapi dia mau belajar, mau membaca, mengikuti tren HDI seperti apa, ikut training hari ini dia bahkan menjadi pembicara ya di kota-kota seperti itu. Udah Bang? Oh ini. Nah ini yang saya bilang HDI bisnis syariah. Ini pengakuannya baik dalam negeri ataupun luar negeri. Ya. Jadi hari ini kalau Ibu mau menjalankan bisnis bukan hanya di Indonesia saja, tapi ada di ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Hong Kong. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu ya, saya main ke Malaysia. Waktu itu saya nginep di KL Center. Ceritanya gini, saya liburan sama istri ke Malaysia, ke Genting, berdua nginep di hotel. Ceritanya hujan. Saya itu, karena saya tuh orangnya nggak bisa diem di kamar. Isi saya tidur. Gue mau makan dulu nggak mau, saya beliin. Terus saya keluar lagi. Isi saya tidur, saya nongkrong di kafe. Saya ngobrol dengan orang Malaysia. Saya ceritakan tentang bisnis HDI. Ya dia tertarik, saya bilang kalau mau pengen tahu bisnis ini simpel, kamu buka HP. Kalau pengen tahu kantor yang ada di Malaysia, kamu datang ke sini. Nah seperti itu. Jadi enaknya bisnis HDI itu seperti itu. Ini HDI Store Online terintegrasi. Jadi pastikan Bapak Ibu hari ini ya
harus sudah terdaftar di HDI Store ya, keanggotaan kalau kita punya rekan kerja ya. Jangan dibiasakan belanja offline ya hari ini, tapi harus bisa belanja sendiri. Ini yang saya bilang, kerja cerdas ya, kerja ringan. Karena kan tidak mungkin kita melayani konsumen terus, betul nggak? Harus duplikasi kuat. Bagaimana ketika dia mau belanja HDI dia sendiri ya, terus misalkan ada teman-temannya dia ngajarin, itu yang saya maksud duplikasi. Tidak ada sistem pembatasan wilayah, artinya kita mau menjalankan bisnis ini dimanapun, selama ada kantor HDI, selama ada HP dimanapun, bisnis ini tetap berjalan. Bahkan hari ini jujur Bapak Ibu, hari ini saya sudah mulai kelilingan lagi. Saya kadang suka naik kereta ke Purwokerto ya, naik kereta yang jam 10 dengan harga 40.000. Saya main ke sana, saya cari orang-orang di sana, siapa tahu saya dapat rekan kerja di sana. Harapan saya pun terhadap Bapak Ibu seperti itu ya. Minimal yang terdekat dulu lah, ayo ajak untuk training ke sini seperti itu. Nah, kira-kira itu yang saya bisa jelaskan tentang HDI marketing. Mungkin training selanjutnya Bapak Ibu bisa bahas tentang BPK, stadium bisnis, interpersonal skill, dan bagaimana tentang komisinya. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Ada yang perlu dipertanyakan? 2 materi dari saya. Cukup jelas. Cukup jelas ya? Karena kalau produk memang sudah bagus ya Pak ya. Iya. Tanpa tadi bicara tentang YouTube, juga banyak sekarang influencer atau hanya reviewer sederhana gitu, tapi berefek. Kemarin 2 minggu lalu atau 3 minggu yang lalu saya melihat itu anak muda, dia memang ilmuwan peneliti karena udah pakai jas kayak anak-anak kimia gitu. Dia langsung bicara ini madu kelapa honey, ini madu PJ, ini madu perhutani, ini madu dan segala macam. Itu yang dia bahas adalah gulanya. Dia baru satu part dia bahas gulanya, dan itu dia langsung uji. Dan memang juaranya kelapa honey, dan ini tidak bicara bohong, dan dia bukan sama sekali bukan orang HDI. Mereka hanya mengedukasi bahwa oke, Anda kalau mau beli, kenapa jadinya makan madu jadi darah tinggi, diabetes, karena kandungan gulanya itu lebih dari 75%, bahkan ada yang sampai 85%. Itu madu-madu yang kasarnya notabene yang kita tahu itu pemerintah punya, BUMN punya. Kenapa membodohi masyarakat? Itu yang kan sekarang anak-anak muda sekarang bicaranya oke deh, saya mau belinya yang murah. Oke, fine, kamu beli murah, tapi akan berimbas dengan diabetes kamu. Ada istilah harga mengikuti kualitas ya. Iya, betul. Jadi yang dia bicara, dia bilang sama sekali saya tidak bicara tentang produknya, tapi saya bicara tentang edukasi ke masyarakat bahwa ini gulanya banyak sekali, ini tidak. Itu sih Pak. Itu, dan dia jajarin semua produknya Pak. Dan dari ada MLM lain juga ada. Iya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, training hari ini jelas ya? Jelas. Yakin terhadap produk? Yakin terhadap bisnis plan? Tanya. Ya, boleh silakan. Oh, nambahin. Di situ saya lihat ada madu tuh 2 warna ya. Madu? Madu ada Yang 2 2 warna, yang hitam dan yang kuning. Itu kualitasnya lebih bagus yang mana, yang hitam atau yang kuning? Ya. Oh, Royal Jelly. Jadi maksudnya begini Pak, itu madu hitam itu namanya Royal Jelly. Kalau yang madu yang kuning itu Clover Honey. Kalau Royal itu orang lebih mengenal susu lebahnya, ya, sama-sama bagus, ya. Itu selera sih sebenarnya, ya. Tapi fungsinya punya masing-masing fungsi, ya. Kalau Clover Honey itu lebih ke pencernaan, ya. Kalau misalkan Royal Jelly lebih cenderung ke perbaikan jantung, untuk yang diabetes. Intinya produk itu saling berkesinambungan. Cuma kalau bicara madu, yang harus Bapak lihat itu adalah kadar airnya berapa persen. Sama gula ya, itu yang saya jelaskan sama Bu Lia. Nah, madu kita adalah 17%. Kita pernah ada yang jual madu yang menawarkan ada yang warna hitam, yang kuning. Oh.
kata si penjual madu itu lebih bagus yang warna hitam, katanya begitu, makanya saya nanya ke sini. Iya, iya. Itu madu lokal ya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Jadi gini, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang jualan madu, ingat, jadilah pendengar yang Baik. Iya. baik. Siapa tahu itu bisa menjadi rekan kerja. Ya. Tapi pelan-pelan sedikit kita masuk. Tapi kayaknya Pak ya, Nah, bikin lagi. Ketika dia menawarkan madu, kemudian madu dites, nah, dibakar, nah. nah Pak. Madu dibakar. Iya, Kalau madu dibakar ada berapa itu dipertanyakan Pak. dibakar. Iya. Waktu saya lihat sendiri. Itu bener nggak yang ngasih saya begitu? Kalau madu dibakar ada mengandung api, itu curigannya banyak gasnya. Oh, enggak. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, mohon maaf ya, kalau pengen yang madu yang bagus, pada saat membuka, pasti kan jus kan, nah itu banyak gasnya. Itu yang bikin panas ke lambung. Ya, bahkan disinyalir, mohon maaf kalau madu lokal, ada namanya bakteri. Makanya kalau untuk bayi biasanya tidak disarankan. Itu ada bahan kimianya nggak Pak ya? Nah itu maksud saya. Jadi lebih ke fermentasi ya, karena mungkin istilahnya basi. Nah seperti itu Pak. Kalau saya gampangnya gini aja Pak, karena saya pernah menemukan orang nih Pak, sedikit sharing ya Pak, bicara madu. Yang satu saya bicaranya ini kelapa honey, yang satu bicaranya produk lain Pak. Saya nggak bicara produk ya, sama-sama madu. Dia bilang ini lebih bagus. Oke. Kamu punya pemikiran bagus bagaimana dan kata siapa? Saya bilang ya saya langsung ambil contoh Pak karena saya pemakai. Untuk atasi sembelit ternyata yang lebih cepat untuk meregenerasi ya namanya usus itu kelapa honey. Madu yang ini HDI dibanding madu yang Bapak bilang warna hitam kah, warna kuning kah? Ya. Saya bilang sama-sama kan sama-sama madu. Karena orangnya kalau bisa dibilang bersikukuh madu dia lebih bagus dibandingin clover honey. Jadi saya bicara nih ada orang yang sembelit mau nggak sama-sama? Karena saya pemakai Pak, jadi makanya saya tahu produk HDI itu memang bagus. Ya, dong tangan bagus. Enggak sih Pak, saya maksudnya saya edukasi ya Pak, karena saya menemukan orang seperti Iya. itu. Nggak apa-apa Pak. Ya intinya gini, ketika ada orang yang berasumsi bahwa madu saya bagus, jadilah pendengar yang baik. Betul. Ya, tapi pelan-pelan Bapak menjelaskan. Makanya ini harus kita mengenali produk kita sehingga ketika kita ada yang menjalankan seperti itu, kita sudah punya benteng. Ya makanya saya nggak percaya dengan penjual madu itu. Ya, perbandingan antara warna kuning dan hijau. Apakah ini tuh bohong gitu tuh ya supaya barangnya cepat laku gitu tuh. Itu hanya Bapak yang tahu tanpa harus berargumen sama dia ya. Ya nggak usah mendiskreditkan, nggak usah bilang madu Bapak jelek. Enggak. Usah. Cuma saya tuh berpikir tuh ini tuh bener enggak gitu kan Mbak. Kemudian jangan-jangan ini supaya dagangan mereka itu cepat laku gitu. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya training Makasih, tutup. Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya dokumentasi untuk kali ini. Tepuk tangan untuk Pandi yang memfasilitasi ya hari ini. Ayo Pak. Ayo, Ibu, kesini. foto dulu di depan.